Selamat datang di kegiatan Dialog Program Guru Penggerak. Kamis, 5 Agustus 2021. Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Dialog ini dapat menggali ide dan inspirasi, berbagi cerita, menguatkan semangat, dan merefleksikan pengalaman. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program pendidikan Guru Penggerak. Guru Penggerak, merdeka belajar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Halo, Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih hari ini siang mau ngobrol-ngobrol ya sama calon guru penggerak semuanya. Dan saya juga ingin menyapa yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunung Suryani. Ada juga Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Ibu Santi Ambarukni. Ada juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Bapak Rahmadi Widiharto. Ada juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Yaswati. Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Praptono. Ibu Bapak sehat-sehat semuanya? Semuanya luar biasa, semoga sehat selalu. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada yang terhormat para kepala daerah yang menjadi sasaran program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, instruktur, perwakilan murid, serta keluarga program pendidikan guru penggerak Angkatan 1 dan tamu undangan yang sudah bergabung secara virtual. Indonesia kebangsaanku, bangsa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril. Silakan, Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Juang Bapak Ibu sekalian yang telah menjalani pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan pertama selama 9 bulan terakhir ini. Kiranya dengan berbagai respon positif yang telah ada, dunia pendidikan kita akan segera merasakan manfaat dan transformasi yang sedang kita upayakan bersama-sama. Bulan Agustus ini adalah bulan terakhir dalam proses pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan pertama. Tentunya dalam proses ini Bapak Ibu sekalian telah menemui banyak sekali pelajaran,
berbagai dinamika situasi, baik dalam proses luring maupun daring, dapatkan selama proses pendidikan ini akan menjadi berkah dan inspirasi setiap lapisan pendidikan di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Di sisi lain, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengaruniakan kesehatan dan hati yang damai dan sejahtera untuk Ibu Bapak dimanapun Ibu Bapak berada. Mas Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan diadakannya dialog program pendidikan guru penggerak ini adalah pertama, untuk berbagi cerita menguatkan semangat, refleksikan pengalaman, dan memperkuat program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, untuk saling berbagi praktek baik, ide, dan inspirasi untuk nantinya dapat diambil hikmahnya dan pelajarannya untuk pasca pelaksanaan program pendidikan guru penggerak angkatan pertama ini. Yang ketiga, memberikan penguatan dan masukan yang konstruktif untuk program pendidikan guru penggerak untuk dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dan terakhir, yang sangat istimewa tentunya, inspirasi dan semangat positif dari Mas Menteri kepada kami semua untuk terus berjuang bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan pemerintah daerah, guru penggerak, pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur, khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Kami dapat juga sampaikan bahwa Bapak Ibu calon guru penggerak yang ditemani oleh pengajar praktek dan fasilitator telah menyelesaikan berbagai modul. Pertama, refleksi filosofis pendidikan nasional, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, terkait modul yang terkait dengan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, coaching, pengelolaan program yang berdampak kepada murid, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, festival panen hasil belajar, dan visi dan aksi sekolah yang berpihak kepada murid. Kami semua sangat bangga dengan mulai terlihatnya perubahan mindset dan pembelajaran para guru-guru kita yang terlibat dalam program ini dalam melihat dan memposisikan murid. Semangat egaliter, terbuka, terus belajar dan berbagi, serta budaya refleksi telah mengakar kalbu para guru-guru kita. Selain itu, ribuan karya, refleksi, demonstrasi, aksi nyata, dan hadirnya keluarga baru dari proses pendidikan guru penggerak juga terjadi. Ribuan video karya calon guru penggerak banyak diunggah melalui YouTube dan konten refleksi demonstrasi atas setiap modul yang sudah disampaikan. Apa kabar Mas Iwan, Mas Dirjen? Saya ingin juga menyapa semuanya yang saya hormati, Bapak Bupati Garut, Bapak Bupati Tulang Bawang, dan secara spesial ibu-ibu calon guru penggerak dan pengajar praktik fasilitator dan seluruh tim program guru penggerak. Terima kasih banget undang-undang saya ngobrol hari ini. Terima kasih Mas Menteri sudah meluangkan waktu buat kita semua. Mas harus Menteri. Dong, buat guru penggerak harus. Ini program terpenting kita Mas Iwan. Di dalam kementerian, gimana calon-calon masa depan kepala sekolah, pengawas harus diberikan waktu dan diberikan ruang, diberikan kemerdekaan untuk berinovasi dan terus menjadi lebih baik. Terima kasih. Mas Menteri, kita kira-kira 4 bulan yang lalu juga mengadakan dialog dengan program pendidikan guru penggerak ini dengan Mas Menteri. Nggak kerasa nih Mas Menteri, udah angkatan pertama ini udah bulan terakhir Mas Menteri, bulan yang ke-9. Apa nih yang mungkin Mas Menteri rasakan? Wah, banyak sekali yang saya rasakan. Satu hal, kalau saya terjun ke lapangan, kalau di daerah-daerah, mungkin salah satu sesi yang paling bikin saya semangat, sesi yang paling bikin saya termotivasi dan optimisme dalam begitu banyak tantangannya kerjaan saya, itu adalah berbicara dengan guru-guru penggerak. Saya selalu sama Mas Iwan menyediakan waktu ya di masing-masing daerah dan luar biasa saya menjadi murid lagi pada saat saya berbicara dengan guru penggerak. Saya belajar banyak sekali dari mereka. Saya belajar bahwa keberanian itu ada berbagai macam bentuk ya dalam melakukan perubahan, melakukan inovasi, dan saya suka terharu waktu mendengar dalam program ini betapa emosionalnya betapa guru-guru itu pada saat mereka melalui program ini karena menerima suatu paradigma yang baru, cara berpikir yang baru mengenai muridnya, cara berpikir yang baru mengenai perubahan dan mengenai peran seorang guru dan pemimpin di dalam sistem pendidikan itu berubah total. Jadi banyak sekali guru-guru yang emosional bercerita dengan saya, curhat ke saya gitu bahwa belum pernah ada program seperti ini yang benar-benar merubah
identitas dirinya sebagai guru. Jadi saya luar biasa antusiasnya, dan saya sangat antusias hari ini karena ini bukan kondisi yang mudah sekarang. Kita melihat pengaruh pandemi pada seluruh proses pembelajaran, ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar gitu. Jadi terima kasih banget nih kerja keras Bapak dan Ibu telah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan di masa pandemi ini, dan saya berharap sekali Bapak Ibu akan terus belajar, terus berbagi dan bergerak. Saya selalu diberitahu sejak saya mulai di karir saya bahwa dari hal-hal yang sulitlah kita mempelajari, dan paling berkembang itu bukan dari hal-hal yang mudah, tapi dalam saat-saat yang sulit, saat-saat yang menantang. Jadi ini harus menjadi animo bagi para guru penggerak untuk menjadi guru yang lebih hebat lagi, tidak gaptek, yang kenal teknologi, yang bisa adaptif, bisa kreatif menghadapi tantangan, dan punya ketangguhan mental yang tinggi juga. Ke Humboldt State University di California dan ikut berbagai kegiatan pelatihan guru di Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Jadi Ibu ini sangat aktif sekali dan sudah membuat program ini. Ada program namanya Sabah Sabe. Sabah Sabe ini kepanjangannya saling berbagi, saling belajar dengan guru-guru lain. Jadi udah mulai nih untuk menggerakkan guru-guru lain. Silakan Mas Menteri. Luar biasa. Apa kabar Bu Ayu, Bu Rida? Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Saya ada pertanyaan pertama nih, ya. Pertama adalah ini selama 9 bulan kan, kita udah 9 bulan melakukan guru penggerak ini. Nah, boleh nggak cerita sedikit apa aja sih perubahan yang dirasakan sama Ibu? Baik perubahan dalam arti perubahan dalam diri sendiri, maupun juga perubahan yang terjadi di lingkungan proses pembelajaran di dalam kelas. Bisa diceritakan nggak sih? Oke, selamat siang Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Senang sekali pada kesempatan ini saya mendapat bisa bertemu langsung secara tatap maya di sini dengan Pak Menteri. Izinkan saya bercerita sedikit tentang dampak yang saya rasakan setelah mengikuti program guru penggerak ini. Jadi dari diri saya sendiri, yang pertama setelah mengikuti program ini saya menjadi lebih disiplin, mandiri, dan kreatif. Kenapa disiplin? Disiplin karena kami sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas di modul atau di LMS guru penggerak ini dengan spend time yang sudah disediakan. Kemudian kita juga menjadi lebih mandiri, jadi kita mencari sendiri atau mempelajari sendiri materi-materi atau ilmu-ilmu baru untuk mempersiapkan diri kita ketika nanti mengajar kepada siswa kita, memberikan kegiatan belajar atau strategi belajar yang inovatif dan menyenangkan. Terlebih sekarang proses pembelajaran ini berlangsung secara daring. Jadi otomatis dari diri guru sendiri ingin memberikan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menjenuhkan bagi siswa. Kemudian di kelas, saya sudah mengamati proses pembelajaran menjadi semakin demokratis. Kemudian anak-anak sudah mulai berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian saya juga membiasakan mereka untuk memberikan apresiasi jika ada teman yang memberi pendapat. Kemudian saling menghargai dan mulai menanamkan budaya-budaya kelas. Kemudian di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah saya sudah mulai bergerak bersama teman-teman guru saya untuk mulai memikirkan dan merancang program-program yang berdampak pada murid. Misalkan di tahun ajaran ini saya sudah mulai mengimbaskan materi yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, misalkan dengan membuat RPP berdiferensiasi, kemudian menerapkan teknik coaching dalam menyelesaikan masalah antara siswa atau guru, dan juga mulai memikirkan program yang berdampak pada murid dengan melihat potensi atau aset-aset yang sekolah kita miliki. Kemudian Bapak yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Kalau Bu Rida? Baik, terima kasih Mas Menteri dan juga Bapak Dirjen atas kesempatannya. Saya bahagia sekali hari ini sampai nervous henti-henti karena bisa berdialog langsung dengan Pak Menteri dan juga Bapak Dirjen. Kalau dari saya sendiri, dampak terbesar yang saya rasakan adalah adanya perubahan dan juga pergeseran paradigma, pola pikir saya dan juga cara pandang saya tentang murid, layanan pembelajaran, dan juga kepemimpinan dalam pembelajaran. Nah, hal tersebut tentunya secara tidak langsung terbawa dalam proses pembelajaran saya di kelas. Ada perubahan di sana yang awalnya dulu saya hanya menyelesaikan muatan materi dalam kurikulum,
sekarang saya lebih memikirkan lagi cara dan juga strategi pembelajaran yang lebih memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Juga ada perubahan interaksi saya dan komunikasi saya baik dengan murid, dengan orang tua, dan juga dengan rekan sejawat, menjadi lebih terbuka, lebih reflektif, dan lebih ada keinginan untuk terus belajar, untuk mau belajar dan menerima masukan dari yang lainnya. Nah, kalau dilihat dari lingkup sekolah maupun komunitas, secara tidak langsung tentu juga berdampak, karena saya secara tidak langsung memberikan contoh bagaimana pembelajaran yang seharusnya kita jalankan, yang menghamba, yang memberikan layanan pembelajaran kepada murid. Nah, salah satu program yang saat ini sudah saya jalankan, dibantu dengan teman-teman dalam komunitas di sekolah, yaitu Sabar Sabe, Saling Bagi, Saling Belajar, yaitu merupakan program penulisan dan juga presentasi best practice. Jadi tidak hanya guru yang kami libatkan, tapi juga tenaga kependidikan, di mana kami saling menularkan pengalaman terbaik di kelas dari pengajaran maupun dari bidang tugas masing-masing. Nah, ini nanti bisa saling belajar satu sama lain. Dan alhamdulillah program tersebut akhirnya menjadi program sekolah, diadopsi menjadi program sekolah yang akan berlanjut tiap tahunnya. Begitu Mas Menteri, terima kasih. Luar biasa ya Bu Ayu sama Bu Rida ini udah jelas benar-benar telah mendarah daging. Kata penggerak itu sudah mendarah daging. Jadinya kelihatannya Bu Ayu sama Bu Rida nggak puas kalau tidak melihat di sekelilingnya dia hal-hal itu berubah gitu. Dan itu adalah ciri dasar daripada guru penggerak itu. Orang yang gemes melihat sesuatu yang sebenarnya bisa lebih baik. Benar nggak? Itu sebenarnya. Dan bukan cuma gemes saja, tapi malah melangkah, mengambil resiko, melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan menggerakkan bukan hanya murid-murid, tapi menggerakkan guru-guru di sekitarnya untuk menginspirasi mereka, memotivasi mereka untuk melakukan perubahan. Luar biasa. Salut sekali saya dalam semua inisiatif yang dilakukan. Tapi ada pertanyaan mungkin untuk saya? Dari siapa dulu, Bu Ayu? Mungkin Bu Rida dulu. Baik, terima kasih Mas Menteri. Sebenarnya ini juga merupakan pertanyaan dari teman-teman CGP Angkatan 1. Kami bertanya apakah ada program lanjutan bagi kami selepas PGP ini, karena yang saya sendiri rasakan dan juga teman-teman rasakan, kebiasaan belajar di LMS, pendampingan dari PP, fasilitator, dan juga instruktur setelah loka karya itu merupakan wadah belajar yang begitu menyenangkan bagi kami. Jadi kami bertanya-tanya selepas ini, kira-kira masih akan ada program serupa atau sama atau tidak untuk kami? Begitu pertanyaan dari saya. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik. Saya selalu bilang, dan Mas Iwan juga sering bilang ini, bahwa pada saat kita lulus guru penggerak, perjalanan kita baru mulai. Seorang guru penggerak itu perjalanannya baru mulai pada saat lulus. Jadi itu bukan akhir daripada perjalanan, malah ini adalah awal dari perjalanan. Ya, baru sekarang akan terbukti apakah bisa secara mandiri guru ini melakukan perubahan dalam aspek di dalam lingkungan sekolahnya. Ya, jadi dari awal itu kami sudah komit bahwa semua guru penggerak ini adalah program kepemimpinan, perubahan kepemimpinan. Nggak ada gunanya kalau kita sudah capek-capek 9 bulan melakukan program ini dan guru-guru ini tidak diberikan suatu wadah untuk bisa melakukan perubahannya. Ini makanya saya dari awal sudah ingin memastikan bahwa guru penggerak ini adalah talenta full untuk menjadi pemimpin-pemimpin kepala sekolah, pengawas, bahkan harapan saya juga sampai ke kepala dinas nantinya adalah semua dari alumni guru penggerak. Dan tentunya kami sedang merancang regulasi untuk mendukung program ini, ya. Jadi regulasi itu tolong sabar, ditunggu regulasi tersebut akan kita keluarkan untuk memastikan bahwa guru-guru dan alumni dari program guru penggerak ini benar-benar mendapatkan prioritas dan kesempatan pertama untuk menjadikan posisi-posisi kepemimpinan. Ya, dan tentunya mereka jangan lupa seperti tadi programnya Bu Rida ya, saling berbagi, saling belajar. Konsep daripada guru penggerak adalah komunitas, ya, komunitas pembelajar sama-sama, guru yang belajar gitu. Jadinya ini komunitas ini yang akan difasilitasi oleh Kemendikbudristek
ya, untuk memastikan bahwa komunikasi ini terus secara organik bertumbuh dan berinteraksi dengan network yang terus membesar. Jadi itu sebenarnya kontinuasi daripada program ini. Tidak mungkin alumni guru penggerak nggak akan terlibat membantu teman-teman angkatan berikutnya. Itu udah pasti mereka harus menjadi mentor secara formal maupun informal. Nggak mungkin itu, pasti. Itu adalah salah satu beban yang termulia daripada lulusan guru penggerak untuk membantu teman-temannya yang lagi mengikuti batch berikutnya. Silakan, mungkin dari Bu Ayu ada pertanyaan. Lainnya yang juga ingin mengikuti program guru penggerak mungkin tapi terhalang oleh lingkungan, misalkan karena jauhnya dari jangkauan internet. Apakah ada solusi nanti Bapak untuk teman-teman kami yang berada di daerah terluar seperti itu? Bagaimana solusi yang bisa Bapak berikan? Ya, tentunya kami terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait untuk memperbaiki kondisi listrik dan jaringan di daerah. Kami juga sudah menyiapkan rancangan pendidikan untuk wilayah-wilayah tidak dapat jangkauan internet, khususnya daerah 3T. Disitulah yang kita akan mensupport lebih intensif kalau misalnya ada koneksi internet. Tapi saya terus terang, saya sudah berjalan kemana-mana, ke pulau-pulauan di Papua, sampai tempat-tempat paling ujung di Indonesia. Dan setahu saya, guru penggerak itu motivasinya begitu tinggi, mereka selalu mencari solusi. Mereka selalu mencari solusi. Saya melihat banyak sekali dari mereka yang inovatif mencari koneksi internet di tempat-tempat di seberang pulau dan lain-lain untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan penyuluhan yang mereka butuhkan. Jadinya pertama harus proaktif dulu, jangan menunggu bantuan dari pusat, tapi juga dari kami selalu memikirkan bahwa tantangan ini adalah tantangan yang real dan kami pasti akan mendukung baik dalam aspek bagaimana kita berkoordinasi dengan Pemda untuk memastikan mereka punya internet atau punya akses ke gedung-gedung yang punya internet atau punya akses ke TIK yang bisa membantu mereka melakukan pelatihan. Pokoknya tidak ada guru penggerak yang akan kita tinggalkan. Baik, terima kasih Bu Ayu, Bu Rida atas pertanyaan-pertanyaan dan semua insight-nya tadi. Mas Menteri, izinkan kita lanjut ke muridnya Bu Rida sama Bu Ayu ya Mas Menteri. Siap. Hobinya Gina adalah main golf Mas Menteri. Dan pemenang, ini anak SMP tapi udah memenangkan berbagai kejuaraan junior golf tournament for girls dari tahun 2014 sampai 2021. Luar biasa. Ini ada dimensi yang kreatif dari Gina. Nah, Gina ditemani oleh Naufal Mas Menteri. Ini muridnya Bu Rida dari SMA Negeri Tarunanala, Kota Malang. Kalau Naufal ini aktifnya main futsal Mas Menteri. Jadi dia senang main futsal dan juga anggota resimen di SMA-nya dan peraih medali perak untuk Indonesian Student Science Competition bidang bahasa Inggris tahun 2021 ini. Silakan Mas Menteri. Luar biasa, apa kabar? Noval, luar biasa. Saya sangat apresiasi prestasinya, luar biasa. Dan Gina juga luar biasa. Semoga jadi sejago Tiger Woods ya nanti ya ke depannya ya. Ini luar biasa. Mungkin saya dulu ya kalau bisa menanya. Saya ingin menanya ini sebenarnya gimana sih perasaan kalian saat belajar dengan Bu Rida dan Bu Ayu? Boleh nggak ceritain sedikit pengalaman belajarnya? Dan ada nggak sih perubahan pembelajaran selama 9 bulan terakhir ini? Apa aja yang mungkin berbeda dari sebelumnya? Oke, selamat siang Bapak Menteri. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan saat ini. Saya sangat senang sekali bisa satu room dengan Bapak. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi perasaan saya saat belajar dengan Ibu Ayu sangat menyenangkan karena beliau sangat baik, sabar, dan kreatif banget dalam mengelola pembelajaran saat ini. Apalagi pembelajaran saat ini melalui sistem daring. Jadi suasananya jauh lebih semangat dan antusias. Nah, sejauh ini saya sangat nyaman dan sangat happy karena beliau mengajar dengan cara yang menyenangkan dan beliau juga mengapresiasi siswanya untuk bisa untuk
berpendapat gitu. Terus cara beliau mengajar sangat baik dan beliau juga mengajak kami untuk membuat kesepakatan kelas sehingga suasana belajar jauh lebih baik. Gina boleh tanya nggak Gina, kesepakatan kelas itu apa sih? Jadi kesepakatan kelas tuh kayak cara untuk mengajar dan cara untuk pengumpulan tugas lebih berpihak ke siswanya gitu. Oh, biasa. Makasih Gina. Ya, Kalau dari novel gimana novel? Perubahan apa yang dia? Terima kasih Mas Menteri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Menteri dan juga Mas Dirjen. Jadi ini perubahan yang saya alami pada saat pembelajarannya di kelas Miss Ida selaku guru bahasa Inggris di sekolah saya. Jadi untuk yang pertama ini ketika saya kelas 10, Miss Ida memberikan kontrak belajar yang beliau buat sendiri untuk 1 semester ke depan, Mas Menteri. Nah, tetapi untuk yang sekarang ini, ketika awal semester, ketika saya kelas 12, Miss Ida mengajak kami, dalam tanda kutip, siswa di kelas, untuk membuat kesepakatan kelas yang kami diskusikan, serta sudah disetujui bersama. Dan juga ada ketika awal pembelajaran, Miss Ida memulai dengan menanyakan tentang harapan kami dalam pembelajaran 1 semester ke depan. Seperti bagaimana sih ketika pembelajaran gak bahasa Inggris, mungkin bisa full bahasa Inggris ketika jam pelajarannya Miss Ida, seperti itu Mas Menteri. Nah, hal tersebut yang menurut saya sangat baik. Nah, karena Miss Ida di sini dapat mengetahui cara pembelajaran yang kami inginkan dan juga dapat membentuk koneksi antara murid dan guru, serta kami merasa lebih tertarik pada saat mengikuti pembelajarannya. Pembelajaran ada refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah diberikan oleh Miss Ida. Nah, kami itu dapat mengingat dari apa yang telah kami lakukan pada hari itu. Membuktikan kepada saya bahwa dari bicara sama Gina sama Noval, ini yang membuktikan kepada saya ini kita bukan cuma melakukan diklat aja gitu loh. Diklat udah dikumpulin guru selesai kelar sistemnya gitu. Ini adalah benar-benar suatu pelatihan yang punya dampak permanen dan dampak yang langsung terasa di dalam kelas. Karena bukan dilatih, gurunya itu bukan dilatih untuk bagaimana caranya mengajar gitu. Tapi guru itu dibuka di pemikirannya. Makanya ini namanya untuk kepemimpinan. Dibuka pemikirannya untuk bisa secara mandiri bereksperimentasi. Untuk memberikan kepercayaan diri kepada guru itu untuk mengikuti instingnya, mengikuti nalurinya, dan bereksperimentasi dalam berbagai macam format. Dampaknya, murid-muridnya secara otomatis akan langsung merasa bukan hanya senang ya, tapi juga wah ini beda nih. Ini saya bakal ngikutin nih kelas gitu. Karena ini bukan pola lama yang udah diulang lagi berapa puluh kali lagi. Ini adalah metode-metode baru. Sekarang pertanyaan. Pertanyaannya Gina buat Bapak Menteri. Untuk saat ini masa pandemi virus COVID kan lagi tinggi-tingginya nih. Kira-kira gimana sih masa depan untuk anak-anak Indonesia? Soalnya Gina udah kangen banget yang namanya belajar tatap muka, ketemu teman secara langsung, terus ngobrol sama teman, ngebahas tentang tugas yang diberikan terhadap guru gitu. Ya, ini memang hal yang semua murid menanyakan saya yang sama. Tentunya kita tidak bisa memprediksi ya gimana alur daripada virus ini. Tetapi insya Allah kita sudah melihat nih sekarang kan kurvanya udah nggak naik lagi. Ya, dia udah mulai turun lagi terutama di kota-kota besar. Dan kita ngelihat di negara-negara lain yang udah melalui ini, biasanya di kota-kota besar atau di tempat-tempat yang sudah kurvanya sangat tinggi, itu dia nggak balik lagi ya. Jadi kita melihat, jadi insya Allah dengan ini kita akan mendorong proses PTM terbatas, tatap muka terbatas, itu akan kita lanjutkan. Sebelum ini Delta varian naik, ini udah sekitar 30% loh sekolah melaksanakan tatap muka terbatas, walaupun cuma 50% kapasitasnya harus bergilir dan lain-lain. Tetapi tidak ada solusi lain selain anak-anak harus kembali melaksanakan tatap muka, walaupun dengan sistem rotasi.
ya dengan protokol kesehatan. Apakah ada program khusus dari pemerintah untuk mendampingi dan menjaga kesehatan serta ketahanan mental murid, khususnya selama mengikuti pembelajaran di masa pandemi seperti ini, Mas Putri? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan sangat baik. Kita udah melakukan beberapa hal yang sebenarnya menurunkan ya level stresnya. Satu adalah kurikulum darurat, di mana standar pencapaiannya kita sederhanakan. Makanya saya suka sayang banyak sekolah tidak memilih kurikulum ini, gitu. Padahal udah dikasih opsinya. Dan kurikulum ini adalah menyederhanakan standar pencapaian sehingga guru-guru semua nggak usah kejar tayang, gitu, nggak usah kejar tayang seluruh kurikulum. Mereka fokus aja sama yang numerasi, sama literasi. Dan harapan kita itu akan menurunkan stres orang tua. Yang kedua adalah kalau orang tua stresnya turun juga, menurunkan stresnya murid, orang tua juga stresnya turun. Dan kalau orang tuanya stres, muridnya juga tambah stres kalau di rumah. Jadinya untuk menurunkan stresnya orang tua, itu bantuan kuota belajar, apalagi buat orang tua yang punya 2-3 anak, itu benar-benar, saya ngobrol sama banyak orang tua, itu benar-benar menurunkan stres karena dampak ekonomi mereka juga termitigasi gitu loh. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan untuk memastikan bahwa anak-anak itu tidak terlalu sulit melakukan. Tetapi ujung-ujungnya perisai terbaik untuk anak-anak menjaga kesehatan mental mereka itu sebenarnya di orang tua. Kuncinya itu ada di orang tua. Bagaimana kita sebagai saya pun punya 3 anak kecil yang nggak bisa sekolah, jadi peran dan beban saya sebagai ayah mereka untuk memastikan bahwa kesehatan mental mereka itu lebih baik, itu adalah salah satu tanggung jawab terpenting. Bisa dibilang lebih penting dari tugas saya sebagai menteri adalah tugas saya sebagai ayah, karena itu yang dulu, itu yang nomor 1 kan. Jadi itu yang mungkin setiap orang tua saya selalu menganjurkan untuk memastikan memonitor kesehatan mental anaknya masing-masing, dan disinilah orang tua harus berperan lebih baik untuk memastikan anaknya itu masih bisa senang di rumah walaupun mereka kesepian ya. Jadi itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Menteri, terima kasih Novel dan Gina atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu. Terima kasih.